Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam, C. Malam, C. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alamin waktu kita mau survei tempat buat acara sekolah. Kita berangkatnya emang udah sore, C. Kelarnya malam gitu. Mendadak pas perjalanan pulang, mobil saksa malah mogok. Waduh. Supir aku turun buat periksa keadaan mesin. Terus dia bilang dia ngeliat penginapan yang gak jauh dari posisi kita. Ya udahlah, karena kepalaan capek aku bilang mendingan kita istirahat aja di sana sekali minta bantuan. Penginapannya cukup bagus, tapi sepi. Kita dapat kamar di lantai 3. Aku sama Axel langsung rebahan di kasur masing-masing. Supir Axel izin keluar buat benerin mobil. Terus? Aku baru aja merem tidur, tapi aku dengar suara duk dari arah pintu. Terus aku coba ngintip dari lubang fish eye, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi aku balik. Nah terus bunyi lagi, C. Duk gitu. Axel ngintip lagi dong, tapi dia geleng-geleng. Karena penasaran aku ikut samperin juga. Tapi pas aku ngintip emang nggak ada apa-apa sih. Aneh. Rasa nggak beres, aku bukalah pintunya dan di bawah kaki kita ada kepala cowok, C. Lagi senyum lebar banget. Hah? Merinding ih. Tiba-tiba di ujung orang muncul sosok berwajah hitam tanpa kepala, lari cepet banget ke arah kita. Aku refleks baru tutup pintunya sebelum dia masuk ke kamar kita. Serem amat. Situ posisinya aku udah panik banget. Aku sama Elliot saling ngeliat-ngeliatan. Dan gak lama bunyi lagi duk lebih kenceng dari sebelumnya. Sumpah aku tuh udah gak tahan lagi, C. Jadi aku berani diri buat ngintip. Aku ngeliat sosok itu lagi nendang-nendangin kepalanya sendiri ke arah pintu kamar kita. Hah? Ya. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Blockhaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah? Kenapa, woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah ngeksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah selama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Salam ih. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Ya, malah hujan dong. Tadi kan rencananya habis ini kita mau pergi. Iya, padahal Cia udah ngebayangin jalan-jalan, menikmati pemandangan, tapi... Kalau dari segini mah yang ada macet doang. Nih wifi apa lagi busuk banget. Pinjam paket data, bro. Lah, lu juga nggak ada signal dong. Aduh, makin suntuk dah. Axel, cerita dong, apa kek? Kalian udah pernah dengar soal rumah Darmo? Kalau nggak salah itu bukan rumah angker di Surabaya ya? Betul. Rumah mewah yang awalnya milik sebuah keluarga kaya raya yang konon katanya melakukan pesugihan alias persekutuan dengan setan. Terus? Tapi suatu hari di malam satu suro, keluarga itu tidak bisa menepati perjanjian mereka untuk memberikan tumbal manusia. Lalu mereka memutuskan untuk berbuat curang. Maksudnya? Mereka malah mengganti tumbal, menukarnya dengan hewan. Waduh. Kemudian keluarga tersebut buru-buru melarikan diri menggunakan jalur laut. Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Rumah Dharma kosong itu juga sempat disewakan. Namun naas penghuni baru yang terdiri dari 8 orang harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Serius? Hal itu disebut-sebut sebagai kutukan bagi siapapun yang nekat mendiami rumah Darmo. Kok tiba-tiba Cia merinding ya? Serem ih. Akhirnya pada tahun 1997, rumah Dharma yang mewah serta luas itu habis terbakar tanpa sebab yang jelas. Dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja yang semakin menambah kengerian tempat tersebut.